Ya, apapun hasil putusannya, kami tetap menghormati keputusan dari majelis. Ya, walaupun kami berbeda pendapat akan terkait dengan putusan, tapi kami tetap menghormati. Jadi alasan pertimbangan majelis dalam putusan selanjutnya mengatakan bahwa surat dakwaan sudah cermat, sudah jelas, dan sudah lengkap. Terlepas dari keberatan yang kami ajukan, bahwa kami menganggap itu tidak betul, ya kan? Tapi majelis tadi kan sebenarnya memberikan sedikit peluang kepada kami, mengatakan bahwa kebenaran itu akan dibuktikan melalui pemeriksaan para isi persidangan atau pemeriksaan para saksi. Ya, untuk hal itu kami sepakat. Jadi apapun putusan hari ini, bahwa putusan setelah ditolak, menolak keberatan kami tetap terima. Dan kami sangat senang tadi ketika majelis hakim mengatakan bahwa pemeriksaan pertama itu adalah saksi korban. Dan itu tadi kami pertegas di persidangan, minta kepada majelis untuk memerintahkan pada JPU untuk memastikan bahwa yang hadir nanti untuk di sidang berikutnya adalah pelapor atau saksi korban. Itu yang kami harapkan, dan kami tidak berharap mereka akan tidak hadir di persidangan, karena untuk memberikan kejelasan terkait perkara ini kami perlu mendengar keterangan daripada saksi pelapor dan saksi korban dengan sebenar-benarnya di depan persidangan, dan tidak ada alasan untuk tidak hadir. Demikian Bang. Apa yang dipersiapkan dari tim Kenny Bang untuk proses persidangan berikutnya Bang? Pada intinya tadi majelis hakim sudah mengatakan jika kebenaran itu memang kita di posisi yang benar, maka di dalam persidangan tentu akan kita bisa buktikan kebenaran itu. Kami dalam posisi ini tentunya tidak takut bahwa Kenny adalah pelaku pidana, bukan. Kami percaya betul bahwa Kenny bukanlah pelaku pidana, dan seperti tadi majelis hakim katakan bahwa untuk bisa membuktikan hal itu harus diperiksa di persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi. Kami sepakat untuk itu. Ya, untuk itu ya kami harap dan kami yakin bahwa sampai detik ini pun kami tidak pernah ragu bahwa Kenny bukanlah seorang pelaku pidana, melainkan korban kriminalisasi. Nah, untuk itu akan kita buktikan nanti dalam pemeriksaan saksi di persidangan minggu depan. Kurang lebih begini. Oke. Kan yang didakwakan penggelapan Bang. Nah, itu bagaimana untuk membuktikan bahwa Kenny tidak melakukan? Persoalannya kan ada unsur-unsur tidak pidana penggelapan, dan juga ada unsur-unsur yang sebagaimana dakwaan pada Kenny turut serta melakukan. Kita akan buktikan dulu apakah betul penggelapan itu ada, dan baru kemudian juga apakah Kenny turut serta melakukan. Dalam beberapa kali kesempatan kita sudah menegaskan bahwa apa yang dilakukan Kenny ini bukanlah merupakan suatu tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan turut serta melakukan. Apa yang dilakukan oleh Kenny adalah apa yang harus dan wajib dia lakukan sebagai karyawan in-house legal counsel di perusahaannya. Kurang lebih begitu ya. Jadi kami dalam sampai detik ini, sampai saat ini dan sampai seterusnya, kami tetap yakin dan percaya apa yang dilakukan Kenny bukanlah suatu tindakan kriminal. Oleh karenanya tidak layak bagi Kenny untuk bisa didakwa ataupun dituntut berdasarkan tindakan yang dia perbuat. Karena apa yang dia lakukan itu murni merupakan sebagai karyawan in-house legal counsel yang mengikuti job description yang dilakukan di perusahaan dan juga dibayar untuk itu. Ini berbeda dengan kondisi kalau kita menghalang-halangi penyidikan. Itu berbeda. Apa yang dilakukan Kenny itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Demikian pula apa yang disampaikan oleh Kenny, pendapat yang disampaikan di dalam email ataupun disampaikan dalam keterangan orang-orang sebagaimana yang disampaikan dalam surat dakwaan, itu kan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Jadi yang terjadi adalah perbedaan penafsiran atas perjanjian itu. Jadi kalau seseorang dikatakan memberikan pendapat terhadap perjanjian merupakan suatu tindak pidana, bayangkan berapa banyak orang akan masuk penjara ketika menyusun dan menerap perjanjian. Yang lain begitu ya. Bahkan ya mungkin saya tambahkan, di setiap lembaga atau institusi selalu ada bagian legalnya atau legal counselnya. Even di jaksa di kantor kejaksaan negeri, pengadilan, semuanya juga ada bagian in-house legalnya. Bila mana nanti pihak ketua meminta pendapat dari bagian legalnya, legal departmentnya, dan di pendapatnya kemudian dipidana, bayangkan apa yang betapa kacaunya negara ini ketika seseorang dimintai pendapat terhadap opini hukumnya terkait apa yang dia ketahui, yang dia pahami, kemudian dikatakan sebagai suatu tidak pidana ataupun terus serta melakukan pidana. Bayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia ini. Lihat garis kuningnya. Bagian ini mungkin ada yang mau ditambahin. Terima kasih. Thank you.